Pagi Jo, Faye, Yeslin, Pagi, Samuel, selamat pagi Kak. Jonathan, Patrick, sorry, Haifa, Naima, Naisa, Andrea, Anggra, sorry Andrea lagi. Pagi Maria, Enoch, Rion, Christopher. Yuk, satu orang pindah dulu dong, sambil nunggu teman-temannya. Pagi Jonathan Edward. Bandar minta eh, Rion deh, Rion boleh pimpin doang gak Rion? Pagi Nata, Pagi Kak. ya. Pagi Filbert. Ya, satu orang pimpin doang. Kak Bandar minta tadi Pagi si Kak. siapa ya tadi? Kak Bandar lupa. Rion, pimpin doa Rion. Pagi Eliana, pagi Shalom. Saya masih dalam perjalanan saya. Iya Kak. Iya, hati-hati ya. Gak apa-apa tadi Kak Bandar, sorry. Lupa belum balas karena masih ngajar tadi ya. Oke. Iya. Silakan Rion, boleh pimpin doa Rion. Yuk. Oke. Mari teman-teman kita berdoa dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Rion, thank you. Oke, persamaan dan pertidaksamaan. Ada yang mau bertanya? Oh, Anggra udah ngantuk jam segini, Anggra. Wah, enak ya, dingin-dingin cuacanya ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak tentang persamaan atau pertidaksamaan linear? Ada? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut ke perbandingan nih. Tapi kalau ada, Kak Bandar bahas bentar. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kak Bandar kasih kesempatan. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ke perbandingan. Ada? Ini perbandingan materi terakhir ya. Materi terakhir di semester 1. Ya. Jadi nanti buat UAS, ada 5 materi ya. Bilangan, himpunan, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, lalu yang terakhir ini perbandingan. Ya, buat semester 1 UAS nanti 5 materi ini ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik punya buku yang dari Erlangga atau dari Intan Pariwari atau apapun, pelajari 5 materi ini nanti buat UAS ya. Bilangan, himpunan, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, lalu sama perbandingan ya. Oke? Clear ya, sampai di sini siapa yang mau Kak Bandar kasih tahu dulu tentang UASnya nih, nanti biar siap-siap kan. Gitu ya. Karena adik-adik baru beranjak dari SD, Kak Bandar harus pelan-pelan ngingetinnya ya. Kalau langsung kayak anak SMA, Kak Bandar nggak akan ingetin, biarin aja. Terserah ya. Gitu, cuman Kak Bandar kasih tahu. Estimasinya di awal Desember kita UAS antara tanggal 6 atau sampai tanggal berapa gitu. Pokoknya minggu pertama Desember lah ya. Jadi silakan di notes di kalendernya UAS kita di awal Desember ya. Oke, 5 materi. Oke. Jadi nilainya nanti langsung keluar. Bentuknya Google Form, nggak usah kirim coret-coretan ke Kak Bandar. Ya, jadi di notes nanti UASnya itu ada 5 materi.
bilangan, himpunan, aljabar, persamaan, pertidaksamaan, lalu yang terakhir ini perbandingan. Kak, Kak. Ya, gimana Sam? Desember berapa? Hmm? Desember berapa UASnya? Apanya? UASnya. Nah, nanti jadwal resminya kan itu sama semua pelajaran yang lain kan? Nah, nanti hari matematika tanggal berapanya belum tahu kita. Cuman estimasinya Kak Bandar kasih tahu di awal Desember aja. Untuk tanggalnya nanti Kak Bandar belum tahu tuh. Di tanggal berapa khusus matematika ya. Waktunya 2 jam. Jadi waktunya panjang. Estimasi soalnya, perkiraan soalnya di 25 sampai 30 soal. Right? Jadi adik-adik bisa persiapkan diri dari sekarang, banyak latihan soal. Kayak Anggra kemarin, sorry Anggra Kak Bandar belum sempat ngirim. Nanti Kak Bandar cari-cari. Kak Bandar cari-cari soal aljabarnya. Kalau udah nanti Kak Bandar kirim. Ya. Oke. Ya lanjut ya. Kita belajar tentang ini dulu ya sekarang ya. Ini terakhir. Jadi adik-adik kita mau belajar tentang perbandingan. Yang kalian tahu tentang perbandingan kira-kira apa sih? Yang identik dengan perbandingan itu apa biasanya? Apa tuh? Yang biasa dibanding-bandingkan itu apa sih biasanya? Umur, Umur. Oke, terus apa lagi? pengalaman kerja. Terus berat kali, Pet. Kayak berapa hari masuk gitulah. Oh, oke. Terus tadi umur tuh betul. Tapi kalau pengalaman kerja kayaknya itu lebih konsepnya ke perusahaan ya. Iya, iya. Nah, terus apalagi yang lain? Patrick udah bagus tuh umur yang dibandingin. Terus apalagi sih yang bisa dibanding-bandingin? Uang. Uang, good. Nah, terus yang kalian sering lihat ada perbandingan itu di mana sih? Di dalam bentuk apa sih biasanya? Kalian ketemu perbandingan itu dalam bentuk apa? Yang real? Yang real? Ada tulisannya sekian banding sekian. Kira-kira dibentuk di mana sih? Di sekitar kita banyak tuh. Apa ya? Angka, Pak. Angka-angka. Angka-angka, oke, iya angka, betul. Perbandingan ngomongin angka, betul. Betul, perbandingan ngomongin angka. Cuman realnya di mananya maksudnya, Sam? Biasa kita lihat di mana sih perbandingan? Yang real. Biasa kita lihat perbandingan di mana? Adik-adik bisa lihat ada tulisan perbandingan di mana sih? Sekian banding sekian gitu kan. Ada itu di sekitar kita sebetulnya. Dan itu familiar dengan kita sebetulnya. Di mana? Kira-kira adik-adik biasa lihat di mana perbandingan? Real kok. Itu kalau pelajaran Kabandar sedikit buka clue-nya. Pelajaran IPS dipelajarin tuh. Perbandingan. Di pelajaran IPS ada perbandingan. Belajar apa? Dengan kalor. Apa? Bukan. Kalor mah IPA, Pet. Iya, betul. No. IPS. Perbandingan skala. Perbandingan skala. Siapa tadi yang jawab? Nesa. Nesa. Oke. Nesa, thank you. Akhirnya Nesa bersuara. Oke, jadi betul ya. Jadi skala biasa dilihat di mana? Ada di mana sih skala tuh? Biasanya identik di mana sih skala? Kita nemuin perbandingan skala tuh di mana? Peta. Peta, good. Petanya peta apa aja? Kan peta kan banyak ya jenisnya, betul nggak? Udah diajarin belum? Oh belum ya, belum sama Pak Teddy belum diajarin ya. Kan ada peta penyebaran penduduk, ada peta
apalagi ya, peta buta. Kalau Jadi peta belum. Kalau peta belum. belum. Paling peta belum. Kak Bandar dulu dapat pelajaran peta buta. Jadi dikasih gambar suatu benua Australia dulu. Kita disuruh tunjuk mana daerah Brisbane, Adelaide, gitu kan, Sydney, di mana. Itu Anjing. iya. Jadi seru belajar peta buta. Kita harus hafal di mana titiknya, nanti dikasih mark 1, 2, 3, 4, 5. Sydney di mana, Brisbane di mana. Ya, jadi kita betul. Thank you buat Vanes dan Anggra. Kita hari ini belajar tentang perbandingan dan yang bersentuhan dengan skala. Ya, ya kita belajar ya. Kira-kira pengertian perbandingan atau skala itu apa sih yang adik-adik tahu? Apa yang adik-adik tahu kira-kira tentang perbandingan atau skala? Skala itu ngomongin apa sih? Apa banding apa maksudnya Kak Bandar tuh gitu? Skala itu ngomongin apa banding apa? Yang dibandingkan apa di skala? Kan ada lagunya Ojo dibandingke kan, nggak boleh. Itu kan kalau membandingkan dua orang yang berbeda kan. Kalau skala ngomongin perbandingan apa dan apa? Apa yang dibandingkan di skala? Angka sebenarnya sama angka yang ada pada peta. Angka. Oke, angka yang sebenarnya. Jarak pada sebenarnya dan jarak pada peta. Oke, jadi angkanya ngomongin jarak, betul. Naisa dan Eno. Ya, jadi skala ngomongin jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Oke, sudah belajar belum di SD? Skala? Udah. Udah ya? Oke, ya, good. Kita lanjut. Kalau udah, berarti udah selesai materinya, nggak usah. Nggak usah lagi. Finish, udah. Langsung ujian aja. Udah lupa Pak. Langsung ujian aja gitu ya. Enggak bercanda. Ya, kita belajar skala yuk. Nah, Kak Badar di sini punya satu ilustrasi. Ada skala 1:100, right? Nah, 1:100. Nah, berarti punya pengertian jarak 1 meter pada petanya itu mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Ini selalu satuannya di peta itu cm ya. Right? 1:100, 1 cm mewakili 100 cm, gitu maksudnya. Hanya sentimeternya nggak pernah dipakai, tapi selalu satuannya sentimeter, bukan milimeter atau desimeter atau meter, right? Ya, jadi 1 cm mewakili berapa sentimeter pada jarak sebenarnya. Makanya kenapa kalau misalkan kayak kalian lihat peta Pulau Jawa, itu biasanya 1:2,5 juta biasanya sih yang kabar lihat. Jadi 1 cm mewakili 2,5 juta jarak sebenarnya. Ini di petanya, ini realnya. Ya, kan selalu begitu kan, peta dan real, right? Ya. Nah, berarti harus kita convert dulu nih, 2,5 juta sentimeter ke kilometer kan biasanya begitu kan. Kita convert ke bentuk yang biasanya. 1 kilometer berapa senti? Nggak apa-apa, Sam. Nanti lihat rekamannya aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa. Apa Kak tadi? Kira-kira 1 kilometer berapa sentimeter? 100 kok 100.000. 100.000. So, kalau 2,5 juta senti berapa kilometer? 2,5 juta senti 2,5. No, no. No. Kan 1 kilometer betul, 100.000 senti ya. 1 kilometer itu betul, 100.000 sentimeter, karena turun 5 tangga ya. Maka kalau 2,5 juta berarti berapa kilo?
Oh, tunggu, tunggu. Kayaknya aku tahu. 0,025 Berapa? 0,025 sentimeter kilometer Berapa? Kenapa 0,25? 0,025 Why 0,025? dari 2.500 sentimeter ke kilometer naik No, 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 no. Bukan 2.500, 2,5 juta saya. Bet. gitu. Iya, jangan dikurangin. Tadinya juta jadi ribu, rugi kita. Bukan dari ibu, aku tadi dari juta. 2,5 juta, 2,5 juta. Terus Kan di share screen-nya kan 2,5 juta ya. 1 banding 2,5 juta. Oke, Manuel. Yuk, kalau udah, berapa kilo dapatnya? 2.500.000 senti itu berapa kilo? 1 kilometer kan 100.000 sentimeter. 25 kilometer. 25. Yang lain? 2.500.000 sentimeter berapa kilometer? Iya, 25. 25. Yang lain? Berapa kilo? Berarti 2.500.000 bagi 100.000. Berapa? 2.500.000 dibagi 100.000 berapa? Ini yang lain baru Patrick dan Enoch yang kasih jawaban. Yang lain berapa? Berapa? 2.500.000 bagi 100.000 berapa? Di 2.500.000 dibagi 100.000 kan? Ini coret aja nolnya. Coret. Jadi 25 kilometer. Ya. Jadi kebayang kalau peta punya skala 1 banding 2,5 juta, 1 sentinya mewakili 25 kilometer jarak sebenarnya. Ya. Misalkan jarak Bandung-Jakarta di peta 6 senti. Skalanya 1 banding 2,5 juta. Jarak aslinya berapa? Bandung-Jakarta di peta yang punya skala 1 banding 2.500.000, jaraknya 6 senti di peta. Jarak realnya berapa? Jarak realnya berapa tuh? 175 kilometer. Oke, 175 kata Eno. Jarak pada petanya 6 senti ya. Yang lain? Sorry, maksudnya 150. Oke, revisi 150 Eno. Yang lain?
6 cm loh jarak di peta. Skalanya masih sama, 1:2.500.000. Jarak sebenarnya berapa? Ingat tadi, berarti kalau 1:2.500.000, berarti 1 cm mewakili 25 kilo. Nah, kalau 6 cm, berapa kilo? Iya, oke, Nata. 1 cm 25 kilo. Berarti kalau 6 cm berapa kilo? Sama. Sama. Berapa, Pek? 150 lah. 150. Yang lain? Yang lain berapa? Yuk, berarti 6 kali 25 aja ya. 6 kali 25 berarti 150. Right? Oke, berarti jarak sebenarnya 150 kilo. Oke, udah sampai sini nggak ada yang mau nanya tentang skala? Kita lanjut yuk, kalau nggak ada. Kita lanjut ke... Bentar, edit bentar sedikit ya di sini. This way. Yuk, lanjut yuk. Nah, jadi konsep skala ini gini ya. Skala itu sama dengan jarak pada petanya dibagi jarak sebenarnya. Ya. Nah, cara bacanya 1:P. P itu berarti 1 cm mewakili sekian sentimeter pada jarak sebenarnya. Ini silakan dicatat dulu. Kalau udah kita masuk ke perbandingan. Ini Kak Bandar nggak akan lama di sini. Kita akan lama di perbandingan nanti ya. Nah, udah kasih tahu ya, biar Kak Bandar lanjut ke yang berikutnya. Oke, yuk. Udah ya? Kita next ya. Udah dicatat. Yuk, next yuk.
Nah, kapan ada contoh soal 1. Ada di peta skala 1 banding 1.500.000. Kalau jarak A ke kota B 6 cm, jarak sebenarnya berapa? Coba dicari dulu ya. 1 banding 1.500.000. Jarak kota A ke kota B di peta tersebut 6 cm. Jarak aslinya berapa? Ya. Kalau udah ketik di chat, kita akan bahas sebentar. Sembilan puluh kilometer, Pak. Oke, enak dapat 90. Yang lain? Sama 9.000 km. 9. 9 apa, Marina? 9 atau 9.000? Pet, berapa pet? 9.000. 9.000. 9.000. Oh, banyak sekali. Kak, ini kak. Ada. Maaf. Kok banyak sekali, Mar? 9.000 kilometer itu berarti kita bolak-balik Pulau Sumatera sekitar 3 kali. Kak, Ya, 90 kilometer. 90 juga. Yang lain gimana? 90 juga. 90 juga. Ayo kita lihat ya jawabannya yuk. Kapan udah siapin jawabannya sih. Kan jaraknya 6 cm ya, skalanya 1,5. Berarti jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 1 banding 1,5 juta sama dengan 6 dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini namanya perbandingan senilai, nanti kita belajar ya. Maka jarak sebenarnya itu 6 kali 1,5. Berarti maka jawabannya 9 km. 90 km. Ya. Jadi itu jawabannya. Silakan dicatat dulu. Ini namanya perbandingan senilai, nanti kita belajar. Jadi skala itu termasuk perbandingan senilai. Ya, maksudnya senilai, kalau dia 1 cm 1,5 juta, maka 6 cm-nya berarti 9 juta. Gitu ya. Pak, Maksudnya, izin ke toilet, Pak. ya silakan. No. Ya, kalau udah kita lanjut ke perbandingan sekarang. Skala Kak Bandar nggak akan panjang-panjang di sini karena sudah cukup jago semua ya. Yuk lanjut ya. Udah ya ini ya. Udah dicatat? Ya.
Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar perbandingan. Apa itu perbandingan? Coba lihat ilustrasi ini. Ada dua orang namanya Rian. Yang pertama namanya Rian. Yang kedua namanya Yoga. Ya. Rian berat badannya 24. Yoga beratnya 30. Ya. Jadi kita mau bandingkan berat badannya. Ini bukan body shaming ya. Jangan salah tangkap ya. Kita nggak bicara body shaming. Berat badan nggak. Nah, kalau Kak Badar boleh nulis begini. Ini Rian. Ini banding Yoga. Ya. Ini 24 kilo. Ini banding 30. Ingat pengertian perbandingan itu hampir sama dengan, atau bisa dibilang sama dengan pecahan. Nah, konsep perbandingan seperti ini perbandingan. Ya. Nah, pecahannya seperti apa? Pecahannya berarti 24 per 30. So, nah kalau 24 per 30, kalau kita ketemu pecahan, berarti kan harus disederhanakan. Ya. Jawabannya 4/5, Pak. Iya, udah ada di situ, no. Ya, jadi harus disederhanakan. 24 per 30 harus disederhanakan. Ya, jadi ingat konsep perbandingan itu sama dengan pecahan. Ya, sampai sini ada yang kebingungan nggak? Jadi kalau belajar perbandingan kita hampir sama dengan belajar pecahan nanti. Ya. Tapi nanti ada beberapa konsep yang nggak selalu pakai konsep pecahan. Hanya konsep penyederhanakannya aja yang seperti pecahan. Ya. Oke, maka 24 per 30 kalau disederhanakan, berarti kan kalau dibagi 2, 12 ya. 12 per 15. Atas bagi 2, bawah bagi 2 juga dong. Lalu 12 bagi 2 lagi. 6. Nggak bisa kan 15-nya, maka bagi 3. Bagi 2 nggak bisa, maka bagi 3. Sama seperti kemarin, konsep belajar bilangan ya. Dibagi dengan bilangan prima. Ini 4 per 5. Maka perbandingannya, sederhananya adalah 4/5. Ya, jadi selalu disederhanakan setiap perbandingan, sama seperti pecahan. Oke. Ya, kalau udah dicatat, kita lanjut. Paham nggak sampai di sini tentang perbandingan? Ini masih basic tentang perbandingan. Kita belum bicara perbandingan senilai atau berbalik nilai. Dah? Lanjut? Lanjut yuk. Nah, dari kesimpulan di atas, itu perbandingan itu suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi bisa 2 atau lebih ya, nggak cuma 2. Jadi perbandingan itu bisa dipakai oleh 2 atau lebih. Ya. Jadi jangan berpikir perbandingan itu cuma membandingkan 2, enggak. Tapi bisa juga lebih dari situ, bisa 3, bisa 4, atau bahkan bisa 10 yang dibandingkan. Ya. Nah, ada dua cara membandingkan dua besaran. Yang pertama adalah dengan mencari selisihnya. Yang kedua dengan mencari hasil baginya. Nanti kita belajar tentang dua hal ini ya. Dicatat dulu, ini perbandingan tuh apa sih pengertiannya. Nanti kita ngerti, belajar apa sih hari ini. Ya, jadi kita mau membandingkan dua atau lebih objek. Ya, nggak bisa subjek, harus objek. Ya, kalau subjek kita nggak bisa bandingin. Contohnya gini, kenapa kok selalu objek yang dibandingin, Kak? Iya, objek. Kita nggak pernah bandingin orang, misalkan
Kak Bandar bandingin Enoch dengan Sam. Gak bisa, pasti kita lihat objeknya. Apa yang ada di Enoch, apa yang ada di Sam, ya kan? Ya, objek itu bisa ngomongin tinggi, bisa ngomongin berat badan, bisa ngomongin kecerdasan atau bakat. Kan selalu objek yang diomongin, bukan subjeknya. Subjek itu orangnya, tapi yang dibandingkan selalu objeknya. Udah belajar bahasa Indonesia kan apa bedanya subjek dan objek? Objek itu ngomongin bendanya atau ngomongin bagian dari benda, tapi kalau subjek itu ngomongin bendanya atau orangnya. Ya. Oke, kalau kita suka sama orang atau tidak suka itu ngomongin subjeknya, bukan ngomongin objek. Ya. Like or dislike itu selalu ngomongin subjektif, bukan objektif. Objektif nggak pernah ngomongin like or dislike. Ya. Objektif nggak pernah ngomongin suka atau nggak suka. Tapi kalau subjektif selalu ngomongin suka atau tidak suka. Ya. Oke. Subjektif ngomongin apa yang yang kelihatan di luar. Susah. Kalau objektif ngomonginnya pasti di dalam. Gitu ya. Right? Yuk, lanjut yuk. Nah, kita belajar perbandingan senilai sekarang. Kita belajar jenis-jenis perbandingan. Yang pertama namanya perbandingan senilai. Dari pengertiannya kan senilai, berarti yang nilainya sama. Jadi perbandingan yang memuat nilai yang sama. Ya. Contohnya gini ilustrasinya. Harga satu buku 2.500. Ya, berarti harga 5 buku itu 5 kali 2.500 itu senilai. Jadi kalau ditulis begini, 1 banding 2.500 sama dengan 5 banding 12.500. Ya. Atau kalau dibikin dalam bentuk pecahan 1 per 2.500 sama dengan 5 per 12.500. Senilai. Ini contoh perbandingan senilai. Kira-kira kalau makin banyak bukunya, harganya makin mahal nggak untuk dibayar seseorang belanja? Makin banyak dong uangnya ya. Dia beli buku makin banyak, berarti uang yang dia harus bayar juga banyak yang dikeluarkan untuk bayar itu. Clear nggak? Itu ngomongin senilai. Perbandingan senilai. Ya. Yuk. Silakan dicatat dulu nih konsepnya. Jadi selalu ngomongin banyaknya dengan harganya itu berbanding ya. Sama posisinya. Yang atas ngomongin jumlahnya, yang bawah ngomongin harganya. Nggak boleh kebalik. Ya. Right? Nah, sekarang adik-adik boleh catat ini sifat-sifatnya. Benar kasih sifat-sifat perbandingan senilai. Silakan dicatat. Ini sifat-sifat yang penting buat menolong adik-adik nanti semua kalau ketemu soal. Yang pertama, A banding B sama dengan C banding D. Ya. Kenapa akhirnya A kali C, A kali D, B dikali C? Kak Badar mau bahas ini bentar. A banding B sama dengan C banding D. Kenapa akhirnya begini? Kak Badar jelasin ya. Ini A per B sama dengan C per D. Nah, ini selalu dikali silang. Ini dikali silang. Berarti, kelihatan. Berarti ini A kali D, B kali C. Ya, maka itu kenapa jadinya ini A kali D sama dengan B kali C. Pak, maaf Pak, tapi udah Ya. jam 12 Pak. Gak apa-apa. Kalau Enoch ada kepentingan boleh ya. Silakan Oke. duluan nggak apa-apa.
Ya, Oke. jadi ini konsep perbandingan senilai. A per B sama dengan C per D itu konsepnya selalu ke gitu menyelesaikannya. A kali B sama dengan C kali D ya. Silakan dicatat. Ini penting buat adik-adik nanti kerjain perbandingan. Penilai ya. Silakan dicatat dulu. Kalau udah, nanti kasih jempolnya biar kita absen. Iya, nggak apa-apa Nata. Nanti dengerin lagi ya videonya ya. Jangan lupa sebulan lagi kita sudah menghadapi UAS adik-adik. Jadi nggak nyampe sebulan sih, paling 3 minggu lagi. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Nanti kita agak sedikit lama di perbandingan dengan soal-soal. Kak Bandar akan kasih soal yang banyak tentang perbandingan ya. Materinya sebenarnya sebentar, nggak akan lama-lama. Materinya paling Kamis juga udah selesai. Selanjutnya kita banyak latihan soal tentang perbandingan. Ya. Oke, udah. Yang senilai sudah. Jadi catat. Jadi ngerjainnya selalu kali silang ya. Kalau ketemu perbandingan, bikin kepecahan, kerjakannya kali silang. Ya. Itu cara mudahnya ngerjain perbandingan ya. Tapi ingat, kalau yang senilai, kayak tadi, buku jumlahnya dengan buku. Buku di atas jumlahnya, baru di bawahnya harga dengan harga. Atau kebalik, harga dengan harga, buku dengan buku. Itu senilai, sejajar dia letaknya ya. Tapi ngerjainnya tetap dikali silang ya. A kali D, B kali C. Ini konsep dasarnya gini ya. Udah? Udah dicatat? Kalau ada kita absen yuk. Silakan yang mau open cam. Siapa? Biar kita absen yuk. Wih, nah, Yeslin jadi ngeri sekarang. Ada kumisnya. Iya, 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 iya. Wih, Filbert lagi di mana, Bert? Di planet mana, Bert? Nata lagi ngapain tuh, Nata? Kesetrum. Ya, absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Ya. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Kamis ya. Bye-bye. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih Kak. Yuk, yuk sama-sama. Makasih Kak. Kasih Kak. Ya, oke semuanya. Yuk.